Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Zuma Herbal. Nah teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya diberi sehat walafiat, dan yang sedang gulanya tinggi semoga cepat turun. Nah ini saya akan berbagi pengalaman saya. Saya sembuh dari diabetes ataupun normal. Kalau saya nggak boleh bilang sembuh sama netizen, ya udahlah saya bilang normal aja ya gula darah saya. Soalnya kalau saya bilang sembuh dari diabetes, banyak banget orang yang komplain, nggak bisa sembuh, nggak bisa sembuh. Sebenarnya semua penyakit itu bisa sembuh ya teman-teman. Yang nggak bisa sembuh itu adalah kamu sendiri yang ngomong, ya kan? Kalau kita yakin bahwa diabetes bisa sembuh, ya sudah sembuh. Buktinya saya nih. Saya teman-teman ya, sempat 270 gula darah saya. Oke, nanti kita bahas ya. Perkenalkan, channel saya ini akan membahas pengalaman sembuh dari diabetes tanpa minum obat kimia. Hanya merubah pola makan berdasarkan pengalaman saya pribadi dan 100 lebih sahabat saya yang sudah melakukan hal yang sama. Mereka hanya merubah pola makan dan minum sedikit herbal. Oke, saya cerita dulu ya pengalaman saya sembuh dari diabetes. Jadi kira-kira 1,5 tahun mungkin atau 2 tahun yang lalu, saya terdeteksi kena diabetes. Gula darah saya 270, dan itu saya sudah nggak heran. Saya jauh-jauh hari itu sudah membayangkan, kayaknya saya pasti kena deh. Karena ibu saya, nenek saya, tante saya, semuanya itu terkena diabetes teman-teman. Dan mereka dulu nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Jadi mereka berobat dan berobat ya, akhirnya sampai semakin parah sampai meninggal dunia. Dan saya nggak mau seperti ibu saya itu ya teman-teman ya. Saya ingin benar-benar mencari kesembuhan yang alami, yang tidak merusak organ-organ saya. Minum obat dalam jangka panjang tentunya seumur hidup ya, orang diabetes itu minum obatnya ya kan. Lah itu yang membuat saya itu galau dan saya tidak mau gitu loh ya. Nah jadi akhirnya saya mencari ilmu pengobatan diabetes yang aman, yang alami, yang hanya dari makanan saja atau dari herbal. Dari herbal itu kalau ada gejala-gejala yang harus segera disembuhkan, nah itu baru saya minum herbal. Misalnya nih, gejalanya kan gatel-gatel ya, orang diabetes itu gatel-gatel, kemudian pusing, mata burem ya. Nah itu segera minum herbal. Kalau saya minum kapsul aja yang saya bikin sendiri, dan alhamdulillah saya bisa mencapai gula darah puasa 84, kemudian gula setelah makan 146. Nah itu sudah normal, dan alhamdulillah saya benar-benar merasa sembuh. Saya udah nggak pernah merasakan apa-apa lagi, seperti gatel. Yang dulu itu gatel banget ya. Nah teman-teman, bagi kalian yang sedang sakit diabetes, nggak usah galau, nggak usah sedih, nggak usah putus asa. Sini nonton video saya dan simak baik-baik ya. Tapi mungkin Anda nggak bisa niru vlog seperti makanan saya, karena Anda dan saya itu beda. Jadi gimana dong solusinya? Solusinya saya buka diet mentoring ya teman-teman ya. Anda bisa ikut, bisa daftar, cari nomor saya di deskripsi, dan nanti akan dibimbing makan apa saja yang cocok dengan tubuh Anda, karena setiap orang itu beda. Dan insya Allah tuh pasti dijamin, pasti turun ya, gula darah itu pasti turun. Anda tahu nggak, saya berapa hari melakukan pola makan seperti ini, kemudian saya bisa turun. Nggak lama-lama, kalau saya hanya 3 hari langsung turun gula darah saya menjadi 84. Apa yang saya makan saat itu? Nanti saya ceritakan ya, oke? Nah kemudian orang diabetes itu biasanya laparan ya nggak? Saya ngakuin, saya tuh bangun tidur udah lapar, kepingin makan aja, jadi kepingin ngunyah terus mulut ini ya. Emang begitu ya, jadi makanya
Orang-orang yang kena diabetes tipe 2 itu biasanya orang-orang yang suka ngunyah, yang hobinya makan, nyemil. Nah, orang-orang yang seperti itu akhirnya pankreasnya itu capek karena harus bekerja terus, menggiling makanan, memproduksi insulin, menetralkan gula-gula. Akhirnya mereka capek, kemudian ngadat. Terjadilah resisten insulin. Jadi dia udah nggak mau lagi, walaupun punya insulin tetap aja nggak mau bekerja. Karena apa? Karena sudah resisten, sudah menolak gitu. Jadi jalan satu-satunya bagaimana? Kalau disuntik insulin, ya tetap aja sebenarnya mereka juga punya insulin, tapi tidak mau bekerja. Jadi dia menolak kehadiran insulin gitu loh. Karena apa? Karena sudah rusak. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya kita harus merubah pola makan. Jadi makanan apa saja yang boleh? Saya jelaskan ya. Silahkan kalau mau dicatat ya teman-teman ya. Makanan yang nol karbo, yaitu protein hewani, seperti daging sapi, ayam, ikan. Kalau udang masih ada ya, ikan laut. Nah, itu hampir nol karbo, tapi masih ada sedikit. Nah, terus apalagi sayuran hijau itu juga sangat rendah karbonya. Dibarengi dengan kandungan serat, maka sayuran itu aman dikonsumsi oleh orang diabetes. Walaupun dia berkarbo, tapi karena dia ada kandungan serat, maka serat itu membantu menghalang-halangi penyerapan karbo di tubuh gitu ya. Jadi Anda bisa makan sayuran hijau, tapi semua itu ada batasnya tentunya ya. Disitulah pentingnya Anda ikut diet mentoring, nanti akan dibimbing oleh ahlinya ya. Saya seorang herbalis sejak tahun 2003 ya teman-teman ya. Jadi saya sudah hampir berpuluh-puluh tahun berkecimpung dalam dunia herbal. Terutama saya sangat suka mencari solusi untuk diabetes. Karena apa? Karena diabetes itu sangat bahaya. Diabetes itu menyebabkan kematian, menyebabkan orang bisa sakit kanker, lumpuh, stroke, darah tinggi, kolesterol, asam urat. Itu semua sumbernya dari darah yang kental. Diabetes itu menyebabkan darah kental, akhirnya organ-organ yang lain pun ikut rusak. Sekarang saya mau bahas, ini adalah camilan yang saya bikin sendiri ya teman-teman ya. Jadi ini kabar gembira bagi Anda pehobi mie. Saya berpikir bagaimana caranya saya bisa bikin mie yang sangat enak, rendah karbo. Nah, akhirnya saya menciptakan ini rasanya nggak seperti yang dulu itu kan hampir telur gitu ya. Jadi rasanya itu lama-lama itu jadi kayak rasa ikan. Kalau kita masak itu seperti kita makan ikan gitu loh, agak-agak amis gitu ya. Nah, kalau ini enggak ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah enggak, ini saya jamin rasanya itu enak. Ini saya namain mie jamur ya, karena ada kandungan jamur, kemudian ada telurnya, dan ada protein nabati. Makanan-makanan yang tinggi karbo sebenarnya itu banyak banget yang Anda tentunya belum tahu, seperti susu. Nah, susu itu juga kalau kita nggak hati-hati masih tinggi karbonya. Jadi kalau Anda beli susu apa aja, itu jangan hanya percaya dengan tulisannya, tapi lihat nilai gizinya. Di situ kan ada tuh karbo, serat, fosfor, zat besi. Kita fokus hanya karbohidratnya aja berapa. Kalau karbohidratnya itu di bawah 10, ya udah, itu masih sedang ya. Nah, misalnya nih per saji karbohidratnya 10. Nah, itu saya rasa juga lumayan, sedang agak tinggi. Kalau Anda itu masih gula darahnya masih tinggi, kencing manisnya masih tinggi, gula darah Anda itu masih 300, 400, itu saran saya jangan dulu. Jadi makannya gimana dong? Makannya separuh porsi aja. Misalnya per saji 10 gram, ambillah setengah porsi aja. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi kalau Anda itu pengen sembuh dari diabetes,
Kalau Anda mau ngikutin saran saya, yaitu tadi saya hanya merubah pola makan, itu saja. Makanan-makanan pengganti itu banyak banget, gak usah sedih. Saya juga menyediakan beras sirabetik yang rendah karbo. Jadi karbonya tuh separuh dari nasi biasa. Dan mie juga ada, kemudian susu flaxseed juga rendah karbo. Nah, oke, teman-teman, ini tadi saya hanya mereview makanan-makanan apa yang bisa buat Anda cemilan supaya Anda nggak sedih, nggak merasa merasa nggak boleh makan apa-apa, supaya nggak begitu. Jadi makanya ini saya review mie rendah karbo, banyak pilihan. Mau yang ini produksi Zuma Herbal, silahkan. Mau yang ini produksi nggak tahu, lupa saya namanya, ini juga silahkan. Oke, semoga bermanfaat.